Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang kriteria penerima BPNT dan PKH, di mana nantinya di tahun 2022 ini sesuai dengan SOTK terbaru dari Kementerian Sosial diputuskan melalui Kemensos nomor 1 tahun 2022 bakal terjadi perubahan-perubahan tentang kriteria para penerima BPNT dan PKH. Apa kriteria tersebut? Sebelumnya, agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi-informasi penting dan terbaru kepada para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, pada tahun 2022 ini akan terjadi perubahan-perubahan kriteria para penerima BPNT dan PKH. Ini merupakan sebuah kebijakan di mana kebijakan ini lahir dari untuk menindaklanjuti dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Yang intinya di Perpres dan Kemensos tersebut dihapusnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang selama hari ini menangani BPNT. Dan untuk melakukan ataupun menindaklanjuti keputusan Menteri Sosial tersebut, maka Ibu Menteri melakukan perubahan kebijakan dan terobosan bahwasanya untuk BPNT nantinya ditangani oleh dirjen yang masih ada sesuai dengan Kemensos tersebut, yaitu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial. Dan tiga dirjen ini nantinya masing-masing memiliki kriteria masing-masing selaku sasaran penerima manfaat BPNT dan PKH. Nah, apa kriteria para penerima manfaat BPNT dan PKH sesuai dengan dirjen tersebut? Yang pertama yaitu untuk Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yaitu dengan sasaran anak tanpa keluarga, disabilitas dan tanpa keluarga, lansia tanpa keluarga. Nah, ini yang menjadi sasaran dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kriteria penerima usia 40 sampai dengan 60 tahun, juga termasuk anak maupun lansia yang memiliki anggota keluarga. Jadi para KPM, BPNT, dan PKH yang selama hari ini berusia pada saat ini berusia 40 sampai 60 tahun tetap di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Begitu juga untuk kategori anak, disabilitas, dan lansia itu sudah termasuk komponen dari PKH. Selanjutnya yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menangani KPM, BPNT, dan PKH berusia 40 tahun ke bawah, yang termasuk ke dalam kategori keluarga muda. Nah, untuk keluarga muda ini pun nantinya akan digraduasi. Kenapa digraduasi? Pastinya Kementerian Sosial sudah melakukan kajian-kajian ataupun pertimbangan-pertimbangan para keluarga muda yang selama hari ini menerima bantuan sosial. Dan tidak perlu khawatir, walaupun nanti digraduasi, Kementerian Sosial melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial akan mengalihkan program bantuannya ke kewirausahaan sosial, di mana akan dibina, dilatih untuk memiliki sebuah usaha sesuai dengan keinginan ataupun kemampuan dari para KPM tersebut. Itu akan dibantu oleh Kementerian Sosial, di mana memang maksud dan tujuannya ini adalah untuk menghilangkan ketergantungan akan bantuan sosial dan untuk membina para KPM agar bisa lebih mandiri dan tidak terus-menerus berharap ataupun bergantung
dari bantuan-bantuan sosial yang diterima selama hari ini. Memang akibat dari kebijakan ataupun terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini nantinya akan membuat sebuah kebingungan ataupun riak-riak di masyarakat yang selama hari ini mendapatkan BPNT ataupun PKH dengan kategori usia 40 tahun ke bawah ataupun keluarga muda, yang memang mungkin mereka ataupun beliau merasa dia masih sangat layak untuk berusaha, masih belum siap karena selama hari ini sudah mencoba untuk memulai usaha ataupun membuka usaha selalu gagal dan tidak bisa berhasil. Nah, untuk mengantisipasi itu agar nantinya para KPM bisa terlatih dan handal dan memiliki keahlian untuk berwirausaha dengan program kewirausahaan sosial nantinya, Kementerian Sosial akan menerjunkan pendamping sosialnya. Nah, jadi setiap dari sasaran penerima BPNT PKH yang ditangani oleh Dirjen Linjamsos, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial, itu nanti akan tetap ditangani atau didampingi oleh para pendamping sosial yang memang sudah dididik dan dilatih oleh Kementerian Sosial agar betul-betul bisa mengedukasi, mengadvokasi para KPM, BPNT dan PKH ini agar bisa memutus mata rantai kemiskinan dan terlepas dari jerat kemiskinan, dan angka kemiskinan di Indonesia bisa terus ditekan untuk meningkatkan Indonesia sejahtera. Dan para KPM jangan khawatir yang pada saat ini mungkin merasa was-was. Pastinya hasil dari kebijakan ini nantinya itu sudah dipikirkan matang-matang oleh Kementerian Sosial yang diharapkan pasti untuk lebih mengefektifkan bantuan-bantuan sosial yang selama hari ini digulirkan ke masyarakat bisa menjadi lebih bermanfaat dan bisa lebih tepat sasaran. Nah, itu tadi informasi yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebuah pencerahan informasi kepada para masyarakat, kepada para penerima bantuan BPNT dan PKH agar untuk kedepannya bisa menjadi lebih sejahtera dan mandiri dan bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Semoga informasi ini terus bisa bermanfaat dan channel saya ini terus berkembang. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.